Pemirsa, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan amonia dan nitrat di Teluk Jakarta melebihi batas baku mutu air laut Indonesia. Hal itu juga dapat mempengaruhi organisme laut di Teluk Jakarta. Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan University of Brighton UK merilis hasil dari studi pendahuluan mengenai kualitas air laut. Riset dilakukan di Teluk Jakarta termasuk kawasan Angke Ancol, kemudian Tanjung Priok dan Cilincing, serta Pantai Eretan Indramayu. Parameter nutrisi seperti amonia, nitrat, dan total fosfat melebihi batas baku mutu air laut Indonesia. Sementara parasetamol terdeteksi di muara Sungai Angke dan Ciliwung Ancol. Sumber parasetamol diduga berasal dari ekskresi akibat konsumsi masyarakat yang berlebihan, rumah sakit, dan industri farmasi. Jalan. Delapan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Hanel Revalino serta pilot drone Muhasin Jalal dari Ancol, Jakarta Utara. Ya Eril, dari informasi yang Anda dapatkan, apa temuan baru terkait dengan adanya dugaan pencemaran air laut terutama di wilayah Jakarta ini, Eril? Ya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memang sudah mengambil sikap dengan melakukan pengambilan sampel di beberapa titik lokasi di perairan DKI Jakarta. Dan memang hingga saat ini sampel yang mereka sudah ambil ini masuk dalam laboratorium kesehatan daerah. Dan memang informasi yang kami dapatkan bahwa sampel tersebut ini masih dalam proses pendalaman dan juga penelitian. Namun dari Humas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, tidak bisa memberikan waktu kapan hasil penelitian dari laboratorium tersebut ini selesai untuk dipublikasikan kepada masyarakat karena hingga saat ini masih dalam proses pendalaman. Dan memang sampel yang mereka sudah ambil di Sabtu sore kemarin tanggal 2 Oktober 2021 ini berada di 4 titik lokasi, yaitu di Dermaga Marina, Dermaga Angke, selain itu juga di Muara Angke tempat saat ini saya melaporkan, dan juga di Muara Ancol. Dan proses pengambilan sampel ini tentunya untuk menghentikan pencemaran lingkungan perairan di DKI Jakarta dan tentunya untuk mengetahui sumber dari parasetamol yang mencemari perairan di kawasan DKI Jakarta. Dan kita berharap bahwa proses dari penelitian atau laboratorium itu segera mungkin dapat disampaikan kepada publik sehingga juga dari Dinas Lingkungan Hidup mengetahui sumber dari yang mencemari perairan DKI Jakarta dengan adanya kandungan parasetamol tersebut. Karena memang tentunya kalau kita melihat atau kita bandingkan dengan negara lain yang juga tercemar dengan parasetamol seperti salah satunya di pantai utara Portugis yang memiliki kandungan parasetamol sekitar 50 sampai dengan 500 nanogram per liter. Ini memang cukup sedikit dibandingkan dengan di Jakarta, di mana setelah hasil penelitian di kawasan Teluk Jakarta tercemar kandungan parasetamol sekitar 420 nanogram per liter sampai dengan di 610 nanogram per liter. Sehingga memang ini di dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat mempengaruhi dari makhluk hidup yang berada di air, khususnya untuk zooplankton, dan tentunya ini dapat membuat ekosistem ataupun juga hewan-hewan di dalam perairan teluk di Jakarta semakin berbahaya. Julita. Iya, Eril, selain mengambil sampel, apakah ada tindakan lanjutan dari pemerintah, khususnya dari Dinas LHK ini untuk bisa mengatasi pencemaran air laut di Jakarta khususnya? Ya, Julita, tadi kami sempat menanyakan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Yogi Ikhwan mengatakan bahwa memang tentunya nanti akan ada langkah untuk menghentikan pencemaran lingkungan ini dan juga menindak tegas dari para pihak yang melakukan pencemaran. Dan
hal tersebut ini akan dilakukan setelah sumber dari pencemaran ataupun juga kandungan parasetamol ini diketahui dari mana. Karena kita ketahui bersama bahwa memang ada beberapa kemungkinan, yaitu dari penggunaan rumah tangga atau masyarakat, dari industri farmasi ataupun juga rumah sakit. Sehingga bahwa memang kalau kita melihat apabila parasetamol ini ada dari industri farmasi ataupun juga rumah sakit, mungkin tindakan tegas dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila memang parasetamol ini berasal dari penggunaan dari masyarakat, bagaimana tindakan ataupun juga langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun memang yang perlu digarisbawahi, apabila ini terjadi karena industri farmasi ataupun juga rumah sakit, para pihak, banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa tentunya tindakan yang sangat tegas ini menjadi jalan keluar agar para perilaku dan juga tindakan pembuangan limbah tersebut ini dapat ditindak secara tegas. Karena memang untuk pembuangan limbah, khususnya untuk farmasi, ini tentunya sudah diatur dalam aturan lingkungan hidup, sehingga memang tindakan tegas sangat perlu dilakukan bagi pelaku agar pencemaran lingkungan di Jakarta tidak semakin memburuk. Julita. Baik, Ariel, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Ariel. Itu dia pemirsa.